Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat tidak jatuh sakit, yang sakit segera diberi kesehatan. Dan semuanya taat kepada Allah Ta'ala, panjang umur dan kelak meninggal dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hidup itu perkara menjalani. Ya, hidup itu perkara menjalani. Menjalani itu perkara waktu. Berarti singkatnya hidup itu urusannya adalah waktu. Kalau waktunya masih, ya hidup. Kalau waktunya habis, mati. Jadi yang namanya mati gak ada urusannya sama sehat atau sakit. Kalau kata orang Jawa, wis wayahe. Betul ya? Sudah waktunya. Mudah-mudahan waktunya jenengan sama waktu saya masih panjang. Amin. Ya, sehat walafiat, manfaat, barokah, selamat dunia akhirah. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah dari buku yang sudah saya tulis, yaitu Telaah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang kedua dan kita lagi membahas tentang malaikat. Yang bahas tentang malaikat. Pembahasan yang sangat menarik karena malaikat itu hidup bersama manusia, cuman manusianya enggak sadar kalau hidup bersama malaikat. Jadi enggak mungkin kita hidup tanpa malaikat. Kita hidup pasti urusannya dengan malaikat. Mulai dari yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan kita di perut ibu. Kalau kata orang Jawa, ojo mbok kiro. Jangan kamu kira, ujuk-ujuk penoneng weteng gitu. Tiba-tiba ada di perut, bertemunya sperma laki-laki ya, dan perempuan terjadi yang terjadi, terus berbentuk yang terbentuk, tiba-tiba ada kamu. Kalau kamu tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketemu dan berbentuk tidak akan jadi. Walaupun ketemu dan berbentuk tidak akan jadi. Karena kamu bukan itu. Karena kamu bukan itu. Tapi kita ini adalah ruh yang tinggal sementara di jasad. Nanti pindah lagi. Pindah kemana? Pindah ke alam barzah. Jasadnya ditinggal. Dari alam barzah pindah lagi, kemana? Ke alam kebangkitan, ke padang mahsyar. Dari mahsyar pindah lagi, kemana? Ke surga atau neraka. Nah, kalau udah di surga enggak akan pindah-pindah. Akan selama-lamanya ada di sana, abadil abad. Sepanjang-panjangnya, enggak ada habisnya. Lah kuwi piye? Ojo mbok pikir. Ya, itu bagaimana jangan dipikir. Kenapa? Jeblok. Kapasitas otak kita enggak mampu untuk mikir itu. Pokoknya begitu ya. Pokoknya seperti itu, diimani. Nah, yang bertugas masukkan ke perut ini siapa? Ke rahim siapa? Yang meniupkan roh ke janin itu siapa? Yang meniupkan roh adalah malaikat. Yang bertugas nanti mengeluarkan siapa? Ya malaikat. Yang bertugas menjaga di hidung, di telinga, ya di lubang-lubang yang masuk tubuh ini yang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala jaga siapa? Ya malaikat.
Yang dikasih tugas mencatat bagian kanan kebaikan, bagian kiri keburukan, yang mencatat siapa? Ya malaikat. Yang bertugas untuk nasihati manusia biar tidak dengar nasihat dari satu arah, yaitu nasihatnya setan. Karena setan kalau nasihati menyebabkan manusia susah untuk ibadah, nasihatnya akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka malaikat bertugas nasihati manusia. Maka ada yang namanya bisikan setan, ada bisikan malaikat. Kemudian selain malaikat mencatat, malaikat nasihati, malaikat juga mendoakan. Ada malaikat-malaikat yang bertugas mendoakan manusia. Manusia yang hadir di majelis ilmu didoakan oleh malaikat. Manusia yang baca zikir dan doa tertentu didoakan oleh malaikat. Manusia yang membaca Al-Quran didoakan oleh malaikat. Manusia yang menghatamkan Al-Quran didoakan oleh malaikat. Karena itu hidup kita tidak mungkin terpisah dari malaikat. Anehnya kita merasa atau bahkan tidak merasa kalau malaikat itu ada. Betul atau betul? Jadi jenengan kalau baca hadis tentang keberadaan malaikat itu rasanya ada atau seperti dongeng? Jujur mawon. Kalau saya bilang ada ular, rodok wedi ya. Terasa takut. Ada malaikat, jujur. Ayem atau atine datar, jujur mawon. Ada malaikat. Rasanya apa? Apa yo tenan toh? Apa ada betul? Masa sih? Padahal itu iman loh, nggak boleh nggak percaya, wajib percaya, wajib ya yakin. Ya udah Beb, Ustadz, Yai, guru saya percaya malaikat ada. Tapi kok gak keroso yo? Kok tidak terasa? Nah inilah masalah-masalah yang ada di diri kita. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya kalau kita belum bisa merasakan keberadaan malaikat, dan jangan ngaku-ngaku, karena banyak pertanyaan masuk sama saya, al ngaku-ngaku. Habib, saya waktu tahajud kok merasakan ada sosok di sebelah kanan saya serba putih. Itu malaikat atau setan ya? Masya Allah, jelas setan. Kenapa? Ganggu sholat. Jelas setan, karena ganggu sholat. Habib, saya tuh waktu zikir tuh kok terasa ada seperti yang menemani saya. Itu malaikat atau jin? Jawaban saya, kalau kamu begitu terus silahkan pergi ke dokter. Karena sholat zikir bukan suruh mikir. Mikir di kanan saya ada rasa malaikat, apa rasa setan atau rasa jin. Sholat zikir suruh merasakan yang dizikiri. Suruh merasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh merasakan rahmatnya Allah, merasakan ampunannya Allah, merasakan karunianya Allah, merasakan nikmatnya Allah. Fokus sama Allah, gak noleh kanan, gak noleh kiri. Makanya orang sholat suruh lihat tempat sujud. Makanya orang sholat disuruh sejadahnya yang polos-polos biar tidak lihat gambar. Karena kalau lihat gambar nanti fokusnya beralih. Cuman zaman sekarang cari sajadah polos susah. Yang banyak sejadah bermotif. Betul. Jadi susah kita lihat tempat sujud mau khusyuk itu juga susah. Apalagi sholat zaman sekarang handphonenya ditaruh di tempat sujud. Tengah-tengah sholat Allahu Akbar video call masuk. Ya pernah terjadi atau pernah? Ya pernah. Ya pernah terjadi video call masuk. Bahkan dikasih nama penagih hutang. Wah tambah gak khusyuk sholatnya. Tambah gak khusyuk. Sholat disuruh lihat tempat sujud ternyata lihat geger temannya. Lihat punggung temannya. Punggung temannya pakai kaos. Kaosnya ada gambar yang gak karu-karuan. Masya Allah. Sholatnya ngerasani. Orang sholat kok pakai kaos seperti itu. Oh, enggak genah ini, enggak beres nih. Sholat kok pakai kaos seperti itu. Jadi enggak bisa khusyuk. Padahal kita ini disuruh ibadah nyembah Allah Ta'ala. Bukan merasakan kehadiran apapun itu. Kehadiran apapun itu. Orang-orang soleh enggak pernah rasakan, enggak pernah. Bahkan jedul ngono ya enggak digagas. Kula nuwun, kula malaikat karepmu. Enggak jadi masalah, kamu malaikat, kamu siapa, udah sama-sama sholat. Iya, sama-sama sholat. Masih ingat ceritanya
sahabat yang kedatangan malaikat? Yang mana? Itu kemarin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tengah-tengah pengajian kedatangan malaikat. Tapi sahabatnya kan cuma tanda tanya. Ini musafir tapi enggak seperti musafir. Betul kan ya? Ini seperti orang lokal tapi kok wajahnya enggak dikenal. Orang lokal wajahnya kok enggak dikenal. Tanda tanya. Sahabat ya tidak kepo. Tahu kepo? Sok pengen tahu. Enggak kemudian nanya sama Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasulullah itu siapa tuh itu? Kok aneh-aneh. Gayanya nanya tapi kok tambah jawab itu. Siapa itu ya Rasulullah? Enggak kepo. Diam saja. Fokusnya pada Nabi Muhammad SAW. Oh punya Rasulullah kok, punya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Nabinya yang cerita, Muhammad SAW. Baginda Muhammad SAW yang akhirnya cerita beberapa hari kemudian. Tahu tidak kamu, siapa yang kemarin datang nanya-nanya itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Itu malaikat Jibril. Ya. Itu malaikat Jibril. Sahabat ya ratus, oh Jibril toh. Masya Allah. Enggak begitu. Nyantai saja. Ya kenapa? Karena udah punya Nabi Muhammad SAW. Rasul menceritakan kedatangan malaikat Jibril kepada para sahabat untuk menunjukkan betapa mulianya kumpulan Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya para sahabat. Ikhwani rahimakumullah. Tapi saya punya cerita yang lain banyak. Stok malaikat ketemu sahabat itu banyak. Ya, stok malaikat ketemu sahabat banyak. Tapi stok orang ngaku lihat malaikat zaman sekarang lebih banyak. Zaman Nuh ya, zaman Nuh nih. Banyak orang aneh-aneh ngaku saya barusan ketemu malaikat Jibril. Lu aneh ya. Ada yang seperti itu. Udah kita nggak usah ngurus yang itu, tapi kita urus sabdanya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, ini baru pemanasan. 15 menit sudah berlalu, masih ada 45 menit. Ya, masih ada 45 menit. Insya Allah berkah dan manfaat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atatis sama'u wa huqqalaha an ta'id. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa malakun wadhi'un jabhatahu lillahi sajidan. Sesungguhnya langit mengeluarkan bunyi berkreotan. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, tahu bunyi berkreotan. Jadi susah bahasa Indonesianya atau tisama itu diterjemahkan susah. Berkreotan itu kalau sesuatu yang saking berat ya, lantai yang berat terbuat dari kayu atau dari gedek anyaman bambu, kemudian diinjak orang banyak. Itu kalau diinjak suaranya apa? Kreot gitu ya. Nah kreotnya ini karena apa? Karena menahan beban yang luar biasa. Karena banyaknya orang yang di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan katanya Allah Ta'ala? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, setiap Nabi berbicara itu wahyu yuha. Adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman wahyu yang datang kepada Nabi dibagi menjadi 3. Yang pertama wahyu namanya Al-Quran kalamullah murni. Kemudian wahyu yang namanya hadits qudsi. Hadits qudsi kalamullah sifatnya ucapan yang sudah diolah oleh lisan Nabi Muhammad SAW bukan Al-Quran. Yang ketiga adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu berasal dari wahyu yang datang ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi semua ucapan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya langit berkereotan dan langit layak berkereotan. Langit layak berkereotan. Kenapa? Karena ia mengeluarkan bunyi karena tidaklah di langit ada tempat seluas 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Ini jarak kan kurang lebih 1 meter, kurang lebih, betul ya? Kalau sebelum pandemik,
sebelum pandemi itu kan rapat ya, rapat. Sehingga hampir nggak ada tempat yang kosong. Setiap ada tempat itu diisi manusia. Betul begitu? Tapi karena kita protokol kesehatan, kita beri jarak, pakai masker, maka sampai di halaman, ya sampai di halaman. Biar protokol kesehatan bisa dijalankan dan pengajian sesuai dengan apa yang sudah disarankan ya oleh pihak-pihak yang mengurusi urusan kesehatan. Nah, di langit nggak ada protokol kesehatan. Nggak kenal malaikat sama COVID. Ada malaikat terus, malaikat karena ada COVID tolong jaga jarak. Nggak ono. Nggak ada. Di langit itu malaikat kalau ada luas langit seluas 4 jari itu segini loh. Seluas 4 jari di situ ada malaikat. Jadi malaikat yang dempis. Sujud. Nah ini ada anak baru belajar hadis kemudian iseng lawan kiai. Kiai, guru, ustadz, Syekh Habib, hadisnya enggak masuk akal. Coba tiru. Hadisnya enggak masuk akal. Kenapa enggak masuk akal? Loh, malaikat itu badannya gede-gede. Malaikat badannya besar-besar. Masa 4 jari cukup buat sujud malaikat? Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini hadisnya enggak benar nih. Hadisnya enggak benar. Ini orang yang pakai akal. Syariat bukan untuk pakai akal, tapi pakai iman. Sesuaikan akalmu dengan iman. Nanti akal kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah maupun sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun menjelaskan kenapa tempat seluas 4 jari bisa disujudi. Karena malaikat bukan manusia. Manusia dari daging, dari tulang. Jadi kalau empet-empetan ya nabrak. Kalau ketabrak ya benda padat ketemu padat, bertabrakan ya kuat-kuatan. Tapi kalau malaikat itu cahaya. Anda kalau ambil senter ya baik itu dari handphone maupun dari senter, cahayanya ditabrakkan ya enggak jadi masalah. Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Betul atau betul? Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Jadi malaikat itu saking banyaknya, malaikat yang gede-gede itu tersisa tempat hanya 4 jari. Jadi full langit itu dengan malaikat. Malaikat sujud, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira amal kita naik ke langit itu lolos gampang. Begitu amal kotor mental dengan sendirinya. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, naudzubillah min dzalik, mental dengan sendirinya. Karena ada penjaga-penjaga langit yang luar biasa. Malaikat di langit seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, malaikat tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, lah kita kalau mandang langit itu kosong atau penuh? Kita ini loh, kalau mandang langit itu langitnya kosong atau penuh? Kosongnya, blong gitu ya. Kosong blong. Seperti enggak ada apa-apa, adanya cuma bintang. Padahal itu ada malaikat. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini, berarti bumi ini kira-kira dikepung malaikat atau enggak dikepung malaikat? Dikepung. Dikepung itu bahasa Jawa ya? Ya bahasa Indonesianya apa? Hah? Di apa? Dikelilingi kurang tepat. Apa lagi? Dikerumuni? Ya enggak. Kepung itu bukan dikerumuni, bukan ya. Diselimuti? Ya bukan. Sekarang menjadi mungkin jadi bahasa Indonesia, dikepung gitu. Dikitari ya, kemudian dijaga oleh malaikat. Seperti itu bumi, malaikat toh. Nah malaikatnya ini ada yang kemudian tugasnya di muka bumi. Ada tugasnya yang terbang, jadi malaikat tugasnya beda-beda. Itu yang tugasnya sujud, itu ngelilingi bumi. Langit pertama dikelilingi malaikat. Lah yang di jalanan, malaikat lagi. Macam-macam. Lah yang di musola, malaikat lagi. Yang di pengajian, malaikat lagi. Malaikat itu berjenis-jenis dan berkelompok-kelompok. Kalau begitu sebetulnya bumi ini penuh malaikat atau kosong malaikat? Penuh malaikat. Bumi ini penuh malaikat. Pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan.
Lah kita ini pengen ditemani malaikat atau pilih ditemani setan? Ini pembahasan bab ini kelihatannya sepele ya, tapi penting. Bu, pilih dikancani setan apa malaikat? Nah, malaikat tidak suka lihat orang telanjang. Isin malaikat. Lihat ada orang udo, malaikat nyingkir. Lah ibu-ibu lebih suka telanjang atau nutup aurat? Alah gaya. Maksud saya itu yang di dalam rumah itu loh Bu. Dalam rumah, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, auratnya wanita itu kira-kira dari mana? Coba nanti dipelajari, ya, coba dipelajari. Nah orang-orang soleh itu karena betul-betul pengen malaikat hadir di dekatnya, saya nggak bicara halal haram ya, nggak bicara halal haram, bukan masalah itu, ini masalah sopan santun dan tingkatan yang lebih tinggi. Di kamar, di ruangan yang gak ada orang, kita ini merasa ada malaikat enggak gitu loh. Kalau kita menghargai kehadiran malaikat, malaikat ini ada loh, malaikat ada. Dan kita pengen malaikat dekat dengan kita, maka kita akan jaga perasaan malaikat. Makanya orang-orang soleh mengatakan kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Kenapa? Malaikat sopan, tidak mau masuk toilet. Jadi di toilet gak ada malaikat. Mesti takok, lah nyatetnya gimana Bib? Oh teknologi langit bro. Kamu kira malaikat gak punya teknologi langit? Malaikatnya kalau keluar terus apa bisa mencatat? Kan tugasnya malaikat di kanan catat, di kiri catat gitu ya. Apa gak bisa mencatat? Teknologi langit, jangan kamu anggap teknologi langit itu lemah. Teknologi langit super-super kuat, super-super canggih. Tapi karena adabnya malaikat, sopannya malaikat, kalau manusia masuk toilet, masuk tempat untuk buka-buka, malaikatnya keluar. Makanya disuruh jangan lama-lama di toilet. Kenapa? Kalau kamu lama-lama pisah dari malaikat, berarti kamu kumpul sama setan. Ibu-ibu, maaf ya Bu, yang saya sapa ibu-ibu biar gak ngantuk. Boleh ya Bu? Ya, ibu kalau di toilet sukanya cepat atau lama? Ngaku toh Pak? Bu, alhamdulillah Habib Muhammad datang sekarang saya sudah kenal walaupun pakai masker. Bu, ibu kalau di toilet sebentar atau lama? Jujur, sebentar atau lama? Iya, paling enak di toilet itu ngelamun atau ngelamun? Ngelamun atau merenung? Merenung. Biasanya ibu-ibu kalau sumpek tenangnya di mana? Toilet. Masya Allah. Jadi tenangnya bukan ketika sholat, tenangnya bukan ketika sujud. Ini juga berlaku buat bapak-bapak Bu. Ya sama nih semuanya, bukan cuma ibu, bapak-bapak juga demikian. Begitu masuk toilet tenang. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa saya kalau di dalam toilet menemukan ketenangan? Masya Allah. Keren bener nih. Kalau di dalam toilet saya menemukan ketenangan Habib. Kalau sholat kok nggak bisa tenang, kenapa? Wah, pertanyaannya seakan-akan sholat sama toilet bagus, kurang ajar toh ya. Mempertanyakan dia, kenapa saya di toilet saya tenang. Kalau saya sholat kemerungsung, pikiran banyak, kenapa Habib? Jawabannya ya gampang. Lah kamu kalau di toilet setannya udah paham, bolo. Kata setan, gak usah diganggu, malaikat tidak ada, udah dia dalam genggaman yang lama. Jangan diingatkan sama dunia, jangan diingatkan sama begitu, udah. Dia di sini gak akan taat nih, semakin lama semakin bagus. Semakin lama buka auratnya semakin keren, kata setan. Ya kata setan, malaikat di luar ngenteni, kok suwi. Jangan lama-lama. Maka begitu ada orang meninggalkan toilet, orangnya sholat, Allahu Akbar, setannya kepanasan. Setannya kepanasan, sholatnya jangan lama-lama, dibalik sama setan. Kamu sholat jangan lama-lama, diingatkan sama setan. Ada yang mau bayar utang loh, wah kacau itu. Malaikat nasihati, semakin panjang bacaanmu, semakin besar pahalamu. Malaikat
Setan ngomong, ono sing arep bayar utang, menang ndi? Mohon maaf, jujur, pilih mana? Bapak-bapak, Anda kebetulan punya utang 300.000. Kemudian ada orang mau bayar utang 5 juta. Sebelum sholat, yang mau bayar utang telepon. Ya nanti jam 1 saya akan bayar hutangnya 5 juta. Saya mau ketemu sama kamu di kios ini ya. Jangan terlambat karena saya banyak keperluan. Jam 12:30 jenengan sholat zuhur. Allahu Akbar. Terus malaikat ngomong, jangan tergesa-gesa. Bacaannya yang panjang, biar pahalanya banyak. Setan mengingatkan jam 1 loh. Jam 1 loh, jam 1. Ingat jam 1. Jalan-jalan itu suka macet. Pertanyaan saya, milih jadi temannya malaikat atau temannya setan? Ngaku oh. Ngaku yang mana kita ini? Yang namanya manusia kalau udah kena begitu kan jawabannya, malaikat paham. Malaikat paham aku butuh, malaikat paham. Yang penting pokoknya saya udah sholat, yang penting saya sudah sholat. Nah itulah kenapa orang sholat risau, gelisah dan lain sebagainya. Karena memang setan berjuang luar biasa terhadap orang yang sedang sholat. Dikatakan setan itu menurunkan pasukan lengkap untuk menghambat orang sholat. Kalau orang sholat itu enggak dihambat karena dia langsung nyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nyambung pada Allah Taala bahaya, berantakan itu yang namanya rencana dan semua usaha setan. Ganggu dia, jangan sampai dia sholatnya bisa beres. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini saya sampaikan untuk mengingatkan saya dan hadirin semuanya. Malaikat itu ada. Nah pembahasan malaikat itu ada akan jadi seperti wacana kalau enggak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar bukan sekedar pengen tahu dan bukan hanya mengimani, tapi kalau urusannya iman alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang iman yang percaya mesti amal soleh. Betul? Iman pasti lanjutannya amal soleh. Enggak ada orang beriman dan beramal salah. Orang beriman dan beramal soleh, bukan amal salah. Sekarang coba cek ya. Kisahnya sahabat yang bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu itu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Bagus bukan cuman bacaan zahirnya, tapi hatinya itu dalam membaca Al-Qur'an betul-betul merasa terhormat, aku lagi membaca ucapannya Tuhanku, ucapannya Allah. Jadi khusyuknya luar biasa. Suatu hari beliau radhiyallahu anhu lagi baca Al-Qur'an, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak. Sementara kudanya itu parkirnya di dalam ruangan yang di situ ada Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu dan juga ada anaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu yang namanya Yahya, masih kecil. Satu ruangan karena sahabat kebanyakan dulu rumahnya kecil-kecil. Jadi tidurnya, makannya jadi satu. Kandang kambing sama kandang kuda sama tempat tinggalnya, tidurnya. Yang punya rumah terkadang itu satu ruangan. Termasuk Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Lah melihat kudanya meringkik-ringkik, melonjak-lonjak, Usaid bin Hudzair khawatir nyawa anaknya terancam, nanti akan terinjak. Dan teringat pelajarannya orang-orang yang punya kuda. Kalau kuda itu bertingkah aneh, kuda itu bersuara aneh, biasanya ada orang atau binatang yang akan mengganggu. Ada kehadiran makhluk Allah yang akan mengganggu, entah pencuri, ya, karena kuda itu punya insting ya kalau hewan ya, punya insting yang tajam. Maka Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat keluar, ada bahaya apa ini? Kok sampai kudanya melonjak? Begitu melihat keluar, noleh kanan, noleh kiri, enggak lihat apa-apa. Begitu noleh ke atas kaget karena di atas itu ada cahaya, yang cahaya itu semakin naik tinggi terus menghilang. Besoknya sholat subuh lapor pada Nabi Muhammad SAW. Ingat ya kisah ini ya, sahabat tidak merasakan kehadiran tapi melihat kehadiran. Jadi kamu jangan berbuat bid'ah ngerasa kehadiran. Kok gak kerasa ya? Atau
Gaya fokuskan. Di belakang Habib Novel itu kok seperti ada cahaya ya. Difokuskan gitu. Nah itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi atau para sahabat. Tapi sahabat melihat nyata. Lihat nyata kenapa? Karena orang-orang yang udah mengikuti Nabi Muhammad SAW, fungsi tubuhnya berubah. Nggak sama dengan manusia biasa. Fungsi tubuhnya ini matanya berbeda, lidahnya berbeda, telinganya berbeda. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain duduk bersama Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara batang korma yang nangis. Batang korma nangis didengar oleh sahabat. Kenapa sahabat bisa dengar? Ya memang telinganya beda. Beda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ceramah dari Madinah, suaranya bisa didengar jarak kurang lebih 500 kilo. 500 kilo nggak pakai mikrofon, nggak pakai handphone, nggak pakai apa. Suaranya didengar oleh sahabat yang di sana. Dan beliau bisa melihat sahabat yang di sana. Mata beliau, penglihatan beliau bisa nembus jarak 500 kilo tanpa Google Meet, tanpa Zoom meeting. 500 kilo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berubah pandangannya, pendengarannya, mulutnya. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan para sahabat itu kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa kunna nasma. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan ini sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Makannya kurma, ya, rotinya kan gandum. Sering mendengar ini yang dimakan ini lagi bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana sahabat menceritakan. Kalau kita lihat kehebatan sahabat seperti itu, maka yang dilihat oleh Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu melihat cahaya yang naik ke langit, jangan dibilang UFO. Oh itu mungkin sahabat lihat UFO. Jadi fenomena UFO sudah ada sejak zaman Nabi. Masya Allah, otakmu dandanan didik. Terobsesi kepada yang tidak perlu diobsesikan. Betul ya? Malaikat itu, sahabat gak ngerti nanya sama Nabi. Jadi kita pegang informasi Nabi. Jangan informasi akal yang bisa dimasuki oleh gangguan-gangguan dari arah manapun. Nabi sudah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW ketika sahabat datang subuh-subuh habis sholat jamaah nanya, ya Rasulullah tadi malam tuh begini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking senengnya dan gelonya itu kok mandek gitu loh. Kenapa kamu berhenti baca Al-Qur'annya? Lanjutkan. Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Ojo mandek, baca terus. Nabi membayangkan seakan-akan lagi di rumahnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair lagi baca Al-Quran, kemudian malaikatnya turun, cahayanya turun. Rasul berkata, ayo baca terus, jangan mandek. Tilkas sakinah. Itu yang kamu lihat itu malaikat sakinah. Jadi ada malaikat namanya sakinah. Malaikat yang turun khusus membawa ketenangan. Makanya disebut sakinah. Tanazzalat. Karena mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Kalau kamu baca terus, maka pagi ini manusia akan bisa melihat malaikat. La tastajib, tidak terhijab. Ya, la tastatir. Malaikat tersebut tidak akan terhijab, tidak akan tertutup dari manusia secara umum, akan bisa melihat malaikat-malaikat itu. Ini dalil bahwasannya manusia-manusia khusus bisa menyebabkan malaikat dilihat oleh orang lain karena kekuatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang biasa pun bisa ikut lihat berkat sahabat yang punya qiraatul Quran luar biasa. Bukan merasakan, nyoto, nyawang, real, laisa bighaibin. Bukan hal yang gaib, tapi nyata dilihat wujud sebagai cahaya yang turun dan akhirnya bisa dilihat sebagai malaikat. Itu di hadis. Tapi jangan kamu sekarang gaya, duduk, terus gayanya lihat-lihat atas. Pergi mantuk-mantuk, muridnya nyoteng, Masya Allah. Wah ini kelihatannya Ustadz kita lagi dapat sesuatu ini. Habis itu diviralkan, Habib Novel di tengah majelis mendapatkan bisikan langit. Masya Allah. Ya bisikanlah langit. Setelah itu kalimat berikutnya dipotong.
Pas gambarnya ndangak, mantuk-mantuk sama kalimat berikutnya dijadikan satu. Ini fenomena ajaib di tengah majelis Habib Novel. Masya Allah, viralkan. Bukan begitu. Makanya jadi orang yang berilmu, yang punya ilim. Orang kalau punya ilmu gak akan tertipu oleh penipu-penipu. Dan oleh orang-orang yang tidak niat menipu, sebetulnya korban yang tertipu. Ya, korban yang tertipu. Tapi kita gak akan tertipu kalau kita punya ilmu. Nah terus bagaimana menerapkan kisah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan saya jelaskan dalam waktu kurang lebih 12 menit. Jenengan kok gelo kenapa? Kan semakin dekat waktu pulang semakin bagus. Merasa nyaman di sini? Alhamdulillah, berarti nggak kalah sama toilet. Alhamdulillah. Saya rodok kaget kalau ternyata majelis kita kalah sama toilet. Bahkan yang di toilet pengen cepat-cepat keluar, pengen ikut majelis. Alhamdulillah. Terbukti yang hadir di sini berarti orang-orang yang bisa mengalahkan setan toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, itu nyata-nyata ada. Boleh dilanjut? Nah, pertanyaannya yang awal tadi, pilih kumpul malaikat atau kumpul setan? Ya. Sekarang kalau pilih kumpul malaikat, pertanyaannya sudah memberi ruang buat malaikat belum di rumah masing-masing? Pengennya kumpul malaikat. Gini, saya pengen kumpul dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad sukanya main futsal. Misal, sebelum pandemi pernah main futsal. Pernah atau suka Habib? Oh suka. Suka main futsal sama murid-muridnya. Nah, beliau memanfaatkan keustatannya, jadi begitu jalan muridnya nyingkir semua. Bahkan kipernya itu saking takzim kepada gurunya, monggo Habib, monggo. Oh, Masya Allah. Itu makanya kalau futsal menangan terus ya, nggak pernah kalah. Makanya Habibnya kalau futsal suruh jadi kiper saja. Kenapa? Kalau maju tidak akan terjadi pertandingan. Saya takut kualat Habib Ustadz, ya lanjutkan. Ikhwani rahimakumullah. Kalau saya pengen Habib Muhammad itu sering main ke rumah saya akan buatkan lapangan futsal, betul nggak? Habib, gak usah futsal di lapangan-lapangan yang lain. Di rumah saya udah ada lapangan futsal. Wah, lebih bagus Habib. Ustadz, yai, siap. Bahkan ngajak-ngajak temannya sesama tim futsal. Mau futsal ke tempat Habib Novel. Dongakno to, ngono lho, amin ngono lho ya. Punya tempat gede yang ada futsalnya, ada macam-macam gitu kan ya. Oh, sekarang itu ada tempat parkir kecil, kalau Jumat jadi parkiran, selain Jumat ya jadi ya parkiran, selebihnya digarisi kotak-kotak, kadang jadi tempat bulu tangkis, kadang jadi tempat basket, kadang jadi tempat voli ya, kadang jadi tempat senam, satu tempat sak kotak alhamdulillah barokah. Tapi kalau bisa dapat lebih besar lagi tempat futsalnya sendiri ya. Kemudian badmintonnya sendiri, itu kan lebih menyenangkan. Sehingga yang hadir majelis itu kalau pas lagi Habib kita akan buat kompetisi antara jamaah ar-raudhah, Masya Allah. Boleh, dongakno sik tapi. Amin, ngono lho modal donga. Ya, di mana wallahu a'lam. Yang penting doa dulu. Semua diawali dengan harapan, bukan hayalan. Kalau udah ngomong, udah minta doa, itu namanya sudah niat yang kuat. Habib Muhammad akhirnya datang bawa teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Alhamdulillah. Akhirnya punya kegiatan rutin. Main futsal di tempat Habib Novel. Setiap hari A. Saya cek lagi. Habib Muhammad senangnya apa? Oh ternyata Habib Muhammad senangnya itu main tenis meja. Masya Allah, ahli olahraga. Habib kalau mau tenis meja, pingpong dosa jauh-jauh. Saya sudah belikan meja pingpong, silahkan main pingpong. Ngomong sama temannya juga, kita buat pingpong. Akhirnya Senin ke tempat Habib Novel, Selasa ke tempat Habib Novel, Rebu tempat Habib Novel. Sepekan ada kunjungan khusus ke tempat Habib Novel. Kenapa? Dikasih tempat, betul? Nah sekarang malaikat masuk rumahmu kira-kira punya tempat enggak? Malaikat mau numpang sholat aja bingung. Tempat sholatnya di mana? Ya kadang depan TV. Depan TV.
mau zikir di mana? Ya kadang di atas tempat tidur. Aduh, ngeloni bojo yang ngono. Kamu mau banyak mujahadah, malaikat pengen duduk kumpul-kumpul ikut berzikir, ya. Kamu kalau cari ilmu di mana? Ya itu, di tempat ngerokok yang di depan itu ya saya baca koran di situ, baca buku ya di situ, ngerokok ya di situ. Oh gitu, yang ngerasani juga di situ. Masya Allah. Malaikat bingung, kita mau parkir di mana? Di mana? Tenang, malam ini tidak ada jadwal ceramah bahasa Inggris. Ya, because I have not ready to speak English tonight. You know, speak English is not easy but very easy. Not easy but very easy. If you have a gift from the God, Allah subhanahu wa ta'ala, you can speak English very well. Even you not practice before. You know that I tonight at this time speak English in front of you all, and I have no prepare to speak this. Don't worry, my brother and sister in Islam, Muslim and Muslimah women, Muslim and Muslimah, oh yeah. Muslim and Muslimah, Alhamdulillah, we have Allah subhanahu wa ta'ala in our heart. And if your heart, Allah subhanahu wa ta'ala, and you remember Allah all of the time, Allah will remember you and He will give you a knowledge unlimited. Wallahu alam. Ana ma adri ma atakallam bih. In kuntum ta'lamun ma fi qalbi wa na'lamu ma fi qulubikum, masyaallah. Nahnu nakunu ikhwanan fillah. Aku ngomong apa? Gak paham. Saya ngomong gak paham, saya ngrungokno paham kan yo aneh. Ini tadi ngomong apa tadi ini? Halo? Tidak tahu? B. Muhammad? Balik-balik. Tadi mau ngomong apa? Lupa loh saya ini. Tadi cerita apa? Malaikat. Malaikat gak punya rumah. Gak punya tempat di rumah kita. Terus malaikat mau kemana? Malaikat mau kemana? Akhirnya malaikatnya parkirnya di luar. Malaikat parkirnya di luar, gak ada tempat-tempat, cari musola terdekat, cari masjid terdekat. Ya, malaikat cari, lah kok yondelalah subhanallah, malaikatnya mau ke rumahnya jenengan, di rumah jenengan gak ada tempat parkir. Kok iya subhanallah, Jumat malam Sabtu, Majlis Ar-Raudhah pengajian. Malaikat lihat, lah ini layak kita parkir di sini. Moro malaikat. Terus ngasih tahu temannya, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Yang kalian cari ada di sini. Udah, nggak usah repot-repot cari di rumahnya fulan, di rumahnya fulan. Majlis ini saja, datang. Pengumuman malaikat sak Solo. Yang butuh tempat parkir, Majlis Ar-Raudhah menyiapkan tempat parkir VIP untuk malaikat. Masya Allah, parkir. Terus malaikatnya ngasih tahu juga, di pojok sebelah sana di Majlis Asgab, di Masjid Riyadh, Ahbab Mustafa, Masjid Al-Khair, dan masjid-masjid sekitar banyak pengajian juga. Itu tempat parkir yang bagus, mulai malaikat parkir. Oh my do sepi gak ono malaikat, setan ngakak. Tempat parkir kita banyak bro. Kenapa? Depan TV bisa parkir, toilet parkir, dapur zaman sekarang dapur modalnya ibu-ibu lihat YouTube. YouTube-nya ya lagu-lagu gak ngena. Sehingga setan ya parkir di situ. Bahkan gunjing ngerasani lewat handphone sambil masakan rosong ngerasani. Zaman now sekarang gitu, sambal goreng ya ngerasani. Yang namanya lodeh ngerasani. Lengkap ada di situ, sambal soyo pedes. Ya sambal ngerasani, setannya parkir semua. Sehingga yang tinggal di rumah itu gelap hatinya. Sedikit terkena urusan dunia, goyangnya luar biasa. Beda dengan orang-orang, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang tersebut, amin. Yang memang sudah menyiapkan tempat untuk malaikat. Masya Allah, pagi-pagi malaikat sudah diajak kumpul. Malaikat datang pagi sudah disiapkan makanannya, malaikat zikir dan doa. Yang di situ sudah habis sholat sunnah fajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Malaikat berdatangan, dapat makanan. Itu manusianya yang tinggal di rumah itu, kalau terkena sesuatu urusan dunia yang gak enak,
malaikatnya akan jadi benteng, malaikatnya akan menjadi tameng, malaikatnya jadi bumper, malaikatnya nanti akan meniupkan angin-angin sejuk sehingga dia tidak terasa. Yang lain gelundung, geblak, stres, dia gak kerasa apa-apa. Kamu tuh barusan ketipu 200 juta, ya sudah mau gimana lagi. Ya namanya juga tertipu. Kalau halal pasti yo balik, udah tenang saja. Yang penting lanjutkan kehidupan kita usaha. Setan ini bisi 200 juta loh gue. Ya, 200 juta. Setan itu kan bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya setan. WA masuk 200 juta, 200 juta. Nah, kalau halal pasti balik, kalau haram biar hilang sekalian, tenang, lanjutkan dia zikirnya, doanya, senang terus adanya. Ikhwani rahimakumullah, itu baru orang yang menyiapkan tempat zahir. Nah, ada yang satu nih yang dilupakan. Apa yang dimiliki para wali? Para wali ini rahasia ya, tolong ojo mbok share. Serius, ini saya termasuk membocorkan rahasia yang boleh dibocorkan. Ya, rahasia yang boleh dibocorkan. Para wali itu bukan cuma zahirnya yang disiapkan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang ulama besar rahimahullah, sekitar 250 tahun yang lalu hidupnya ya, 200 tahun yang lalu. Beliau punya keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu malam pamannya ini mimpi. Terus berapa hari kemudian datang ke rumah ponakannya nanya, saya itu mimpi kok rumah kamu lebih tinggi dari rumahnya tetangga-tetanggamu di kota ini. Ada apa? Dijawab, oh paman, mungkin gara-gara ini. Saya waktu bangun rumah ini setiap ruangan itu saya khatamkan Al-Quran dengan sholat 2 rakaat. Setiap ruangan, ruang makan khatam Al-Quran 2 rakaat. Yang ruang tamu itu paling tinggi saya lihat dalam mimpimu kenapa? Lah di situ saya khatamannya paling banyak. Kalau nggak salah sekitar 40 kali saya khatam Al-Quran dalam sholat, ya di ruangan itu, di ruang tamu. Jadi orang-orang soleh itu menyiapkan ruangan buat malaikat ya, buat malaikat. Dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, dengan khutmul Quran. Sehingga malaikatnya ya senang datang ke situ. Itu zahir, itu perkara zahir. Tapi ada satu yang suka nggak dibahas. Ternyata orang-orang soleh itu juga menyiapkan rumah di dalam hatinya untuk malaikat. Sehingga setan nggak bisa masuk, yang masuk malaikat. Masuk terus malaikat. Lebih dari angka standar. Standarnya malaikat itu masuk hati manusia, satu hari 70.000 malaikat yang masuk. Satu hari. Ini kalau tidak ada malaikat udah jebol hatinya manusia kena gangguan setan. Tapi itu standar. Nah manusia-manusia khusus para wali, setannya nggak bisa masuk. Jadi malaikatnya ini masuk, datang, enggak keluar, masuk, betah semua malaikatnya. Malaikatnya betah, sehingga hatinya penuh nur, penuh cahaya. Enggak ada alaqah bidunya, enggak ada hubungan sama dunia di hatinya. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ada hasad ya, enggak ada sombong, enggak ada ujub, enggak ada sum'ah, enggak ada. Yang ada cuma Allah, la ilaha illallah yang ada di situ di hatinya. Ketika hatinya dijaga dari kotoran-kotoran, malaikat berdatangan, rahmat Allah turun menjadi mahal nadharillah. Allah lihat terus ke dalam hatinya. Dikasih kerojokan rahmat dan lain sebagainya. Disitulah hidupnya di dunia udah seperti di surga. Sampai orang-orang soleh itu berkata, kalau ini raja-raja dunia tahu kenikmatan yang kami rasakan, mereka akan menghunuskan pedang, mengerahkan pasukan, merebut apa yang ada dalam hati kami. Tapi kan perkara ini perkara hati, enggak bisa direbut. Ya, nggak bisa direbut. Bisa enggak kamu merebut kenikmatan yang dimiliki orang gila? Saya nanya, orang gila itu tampak bahagia atau enggak bahagia? Jalan ketawa-ketawa sendiri. Ya, ketawa-ketawa sendiri, tidur dimanapun. Nah, kalau kamu pengen merasakan kenikmatan yang dimiliki orang gila, tidak bisa merebutnya dari orang gila. Kamu harus jadi gila dulu. Tapi ojo edan ya, jangan jadi gila. Tapi kita ambil ilmunya. Ilmunya apa? Jangan ada dunia dalam hati. Jangan ada dunia dalam hati. Meskipun kita punya segala-galanya atau enggak punya segala-galanya, enggak ada dalam hati. Enggak punya yang enggak bingung, punya yang enggak bingung. Enak toh?